Selamat siang Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Farhan Bastiar dengan NIM 2410 125660 dari kelas LA41 dengan kode kelas LSYE6155011. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Profession Engineer of Road Construction. Latar belakang. Kegiatan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan yang melibatkan banyak peralatan sebagai salah satu unsur penting, di samping unsur sumber daya lain, yakni manusia, uang, dan metode. Jenis peralatan yang terlibat sangat beragam, dari mulai yang sifatnya sederhana sampai dengan yang berteknologi sangat maju. Pengoperasian peralatan tersebut yang pada dasarnya merupakan suatu upaya bantuan terhadap manusia dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pekerjaan konstruksi, lalu melibatkan tenaga manusia untuk menjalankannya. Adanya peran manusia dalam pengoperasian peralatan konstruksi tersebut, serta agar diperoleh hasil kegiatan yang optimal, tentunya dibutuhkan pengetahuan mengenai cara pengoperasiannya yang baik dan benar. Pengaturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja bidang konstruksi dapat digunakan sebagai acuan bagi semua pelaku jasa konstruksi di Indonesia dalam memberikan kepastian perlindungan baik kepada penyedia jasa maupun pengguna jasa. Landasan teori, menurut OSHA 2022, tips seperti analisis adalah teknik yang difokuskan pada tugas pekerjaan sebagai cara untuk mengidentifikasi bahaya sebelum terjadi sebuah insiden atau kecelakaan kerja, memfokuskan pada hubungan antara pekerja, tugas, alat, dan lingkungan kerja. Idealnya adalah setelah dilakukan identifikasi bahaya yang tidak dapat dikendalikan, tentunya akan diambil tindakan atau langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangi mereka ke tingkat risiko yang dapat diterima oleh pekerja. Metodologi penelitian. Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan berlaku untuk dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Maka peneliti bukan saja harus mengetahui aturan dalam permainan, tapi juga harus mempunyai keterampilan dalam melaksanakan penelitian. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktik penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian yang sesuai dengan kondisi dan seimbang dengan dalam jangkanya penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu prinsip-prinsip keselamatan industri, metode manajemen keselamatan, teknik HSE, dalam praktik road construction. Prinsip-prinsip keselamatan industri. Pertama, harus ada komunikasi yang baik antara mitra sosial dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini harus dilakukan selama formulasi, implementasi, dan peninjauan semua kebijakan sistem dan program. Program ketiga dan kebijakan harus bertujuan baik dalam hal pencegahan dan perlindungan. Upaya harus difokuskan terlebih pada pencegahan primer di tingkat tempat kerja. Yang kedua, harus ada sistem pemeriksaan dan evaluasi di tempat kerja untuk memastikan kesesuaian langkah-langkah ketiga dan undang-undang tenaga kerja lainnya. Implementasi yang sesungguhnya. Yang ketiga, tempat kerja dan lingkungan kerja harus direncanakan dan dirancang untuk menjadi aman dan sehat. Perbaikan terus-menerus ketiga harus dipromosikan. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pekerja fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Pelayanan kesehatan kerja yang mencakup semua pekerja harus dibentuk. Metode manajemen keselamatan. Pertama, penetapan kebijakan ketiga. Kedua, perencanaan ketiga. Ketiga, pelaksanaan rencana ketiga. Keempat, pemantauan dan evaluasi kinerja ketiga. Yang kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam industri. Pertama, helm keselamatan. Kedua,
sabuk dan tali keselamatan. Ketiga, sepatu bot. Keempat, sepatu pelindung. Kelima, masker. Teknik ASE dalam praktik road construction. Pertama, terapkan pelatihan yang tepat. Terapkan pelatihan yang tepat, seperti halnya di lingkungan baru. Mereka yang bekerja di lokasi konstruksi jalan raya harus menjalani pelatihan yang tepat untuk mengetahui kebijakan yang berlaku dan bahaya yang akan segera mereka hadapi. Menyampaikan protokol yang konsisten ke tim Anda juga memastikan bahwa setiap orang mengikuti prosedur yang sama. Pelatihan harus membahas hal-hal seperti jadwal pelatihan keselamatan, rencana pengendalian lalu lintas, jadwal untuk inspeksi peralatan dan bahan, bahaya yang diketahui untuk tempat kerja, dan rencana untuk mengurangi. Yang kedua yaitu pastikan orang yang kompeten ada di lokasi. Menurut OSHA, mendedikasikan orang yang kompeten sebagai seseorang yang dapat melihat bahaya yang ada potensial di dalam dan di sekitar area kerja yang berbahaya bagi karyawan. Orang yang kompeten juga berwenang untuk membuat perubahan di tempat kerja untuk menghilangkan bahaya yang teridentifikasi. Selanjutnya yaitu ketiga, menyiapkan perimeter yang tepat. Menyiapkan perimeter yang tepat, tempat kerja harus memiliki ruang yang cukup di semua sisi untuk pekerjaan yang harus dilakukan, menggunakan penghalang yang tepat, seperti rucut dan bracket. Pastikan pengemudi tahu kapan tempat kerja dimulai dan berakhir. Bracket juga harus digunakan dilakukan tempat kerja untuk menunjukkan tempat yang aman bagi anggota KRU untuk berjalan, di mana bahan disimpan dan di mana peralatan digunakan. Yang keempat yaitu meningkatkan visibilitas pekerja dan lokasi kerja. Yang kelima, gunakan peralatan keselamatan yang tepat. Yang keenam, kontrol lalu lintas. Identifikasi pengendalian bahaya di tempat kerja. Pertama, pelaku konstruksi. Dalam konsep rekayasa keamanan kerja, faktor manusia merupakan aspek paling penting. Meninggalnya atau cacatnya manusia merupakan indikasi terpenting dalam kriteria kecelakaan. Penghargaan Zero Accident dapat diartikan tidak adanya korban manusia. Namun, dari banyak kejadian kecelakaan kerja konstruksi, ternyata kesalahan manusia merupakan penyebab terbesar dari kejadian kecelakaan kerja konstruksi. Peran manusia merupakan faktor paling penting dalam menghindari kemungkinan kecelakaan kerja konstruksi. Yang kedua, material konstruksi. Dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja konstruksi, penggunaan bahan konstruksi yang memenuhi persyaratan, spesifikasi, teknik, serta pemasangan sesuai dengan metode yang ditetapkan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya yang ketiga, peralatan konstruksi. Semua peralatan menggunakan ukuran berat, volume, temperatur, dan lain-lain harus memiliki kalibrasi yang masih berlaku dan harus selalu diperbarui. Apabila telah kadaluarsa sebelum peralatan tersebut digunakan, alat besar, alat berat, terutama alat angkat, harus memiliki sertifikat layak pakai yang masih berlaku. Selanjutnya, metode konstruksi. Metode konstruksi memiliki peran yang besar dalam proses konstruksi. Oleh karena itu, pemilihan metode konstruksi yang akan diterapkan harus benar-benar dapat dilaksanakan dengan aman. Setiap metode yang ditetapkan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, secara teknis aman. Kedua, peralatan yang dipakai adalah sesuai dan cukup aman. Tiga, pelaku-pelakunya sudah bisa melaksanakan. Keempat, sudah mempertimbangkan aspek keamanan. Komentar atas jurnal atau paper, menurut saya, jurnal ini memiliki susunan yang sudah baik, dimulai dari latar belakang, landasan teori, metodologi penelitian, keselamatan industri, metode manajemen, alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam industri, identifikasi pengendalian bahaya di tempat kerja. Jurnal ini juga sudah menjelaskan tentang permasalahan yang sedang terjadi dan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dari hasil pembahasan yang sudah ada, maka keselamatan, kesehatan, dan keamanan sudah sangat bagus dan sangat baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.